teman-teman, welcome to Ngopi Dulu. Tempat kita podcast santai tapi tetap berbobot tentang bisnis dan kehidupan. Oke, sekarang kita lagi kedatangan Mas Kemal nih. Dia salah satu dari owner Zenko Kisaten. Mas Kemal, silakan perkenalan diri dulu. Halo semua, gue Kemal, gue owner dari Zenko Kisaten di Pejaten. Mainly gue sebagai owner di sini ngurusin bagian keuangan. Ya, Mas Kemal ini mulai bikin kafe ini dari nol ya Mas ya, benar? Iya, dari nol. Kita mulai itu 2 tahun lalu. Itu benar-benar dari nol. Kita sendiri sebagai owner pun terjun sebagai baristanya. Jadi kita juga yang jadi server, terus kita clean up juga. Dan dulu emang kita baru punya barista satu, itu Syahrul. Oh gitu. Oke, kita santai-santai dulu deh. Kita tanya-tanya yang santai-santai dulu aja nih. Mas Kemal ngopi apa nih hari ini nih? Gue suka magic kalau pagi, karena gue nggak suka yang terlalu manis kalau pagi. Tapi kalau sore gue sukanya manis. Oh, berarti kalau pagi tim pahit lah ya? Tim pahit. Oke. Ngopi paling enak menurut Mas Kemal tuh apa? Magic tetap. Kalau gue sebenarnya tergantung waktu. Kalau pagi gue lebih suka americano sampai magic. Kalau sore gue lebih suka yang flavor. Flavor tuh bisa si karamel. Kalau tergantung mood sih. Jadi untuk pertanyaannya nih, Mas Kemal dari awal bikin bisnis coffee shop ini kepikirannya itu gimana itu Mas ceritanya? Oke, emang dulu kalau dibilang ini dari teman sama teman ya. Gue dulu teman Bima, dikenalin ada tempat yang oke di sini. Terus kita lihat juga proyeksi kafe dulu tahun 2022 ya. 22 itu proyeksi kafe lagi banyak tumbuh karena kan itu selesai Covid, jadi kita kayaknya waktu yang tepat buat masuk ke dunia F&B waktu itu. Nah, proyeksinya kita di sini memang bagus juga karena kan selain ada satu tenan, di sini ada beberapa tenan juga. Gitu. Jadi ya itu sih yang bikin kita mulai ide-ide buat bikin Zenko. Nah, dari awal itu kepikiran buka coffee shop emang karena dari hobi atau emang berpikiran bisnis coffee shop kayaknya lebih oke deh gitu? Gini, dari 3 owner ini beda-beda. Kalau gue emang orang keuangan, jadi emang gue cuma mikir emang saatnya entrepreneur di umur segini dan alhamdulillah dia ada tabungan juga waktu itu. Kalau Bima itu dia memang suka kopi. Dia dulu bahkan les jadi barista, sempat jadi barista juga lama, dan ya aku percayalah kalau soal taste kopi sama dia. Dan kalau dari Abi memang dia orang brand. Dia itu emang kuat banget brandingnya. Jadi kita bertiga emang kayaknya ngerasa ya tepat lah untuk mulai di sini. Gitu. Tapi kalau gue sendiri sih nggak yang kopi banget sebenarnya. Gue baru belajar pas di sini justru. Untuk modal awal waktu pertama buka itu di kisaran berapa dan apakah harus langsung pakai alat atau mesin yang mahal gitu? Nah, ini yang suka salah kaprah. Sebenarnya aku jawab dari mesin dulu ya. Sebenarnya soal mesin harus bagus atau enggak itu kita balik lagi ke target market memang. Karena kan mesin punya kapasitas. Nah, kalau kita emang udah ngeliat marketnya gede, biasanya di mall, lu punya mesin yang nggak bagus ya pasti cepat rusak. Ganti lagi, invest lagi. Kalau kita memang dari awal nyatuin pikiran, kita godok dari yang paling bagus sampai yang biasa aja. Bahkan yang second-hand pun kita coba. Karena sekarang dulu tuh juga banyak yang karena tren Covid banyak yang tutup juga. Jadi banyak yang mau nggak mau jual murah. Nah, itu yang kita bilang steal the deal waktu itu. Nah, jadi kita pakai cara itu dan kita hitung dari target kapasitas berapa sih? Karena kan tadi gue bilang mesin punya kapasitas. Kalau kapasitas berlebihan mesin rusak. Jadi kita pertama set dulu target harian kita, baru kita kalibrasi ke mesin. Nah, mesin mana yang cocok baru kita beli. Kalau modal awal kita nggak nyampe 200-an aja. Nggak nyampe? Keren juga ya, jarang maksudnya ya coffee shop yang ngampe 200-an juta tuh. Iya, memang waktu awal ini untungnya untuk bangunan sudah jadi. Kita tinggal renov. Ya lumayan banyak, 50% kita renov. Tapi ya lagi-lagi kita juga emang monitor harian sehingga budgetnya tuh nggak overrun. Oke. Kan nih mengambil konsep Jepangan ya Mas ya? Kenapa sih akhirnya memutuskan beli konsep Jepang ini daripada yang misalkan ada banyak Itali atau apa gitu? Kenapa memilih yang Jepang? Nah, ini lucunya. Waktu kita bikin Kisaten itu memang karena kita tahu tempatnya nggak segede coffee shop yang ya
normalnya di Jakarta sekarang ini yang banyak banget buat. Nah, makanya kita nyebutnya Kisateng. Kisateng itu sebenarnya tempat di mana orang-orang tuh kafe yang sempit gitu. Bahkan kalau ngeliat setup kita duduk tuh bisa samping-sampingan sama strangers. Nah, itu yang kita buat di awal sebelum adanya Kurasu justru. Nah, ternyata kita open barengan. Kenapa dari Jepang? Karena waktu dulu konsep kita tuh masih ke barat-baratan atau Eropa. Nah, belum ada yang kalau mungkin kalau kita tahu, kalau kita jadi followers itu udah terlambat lah. Itu mau ngomong apa? Sekarang udah banyak brand-brand lain, kopi kenangan. Nah, itu pun sulit untuk kita nempatin branding. Kalau gue bikin branding kayak kenangan ataupun jiwa, itu kan mereka udah rapid banget. Kalau kita bersaing situ mati kita. Kalau kita bersaing sama Starbucks lagi, kita juga udah banyak. Sehingga ya mana sih yang memang belum ada ya kita munculkan di sini kopi yang di tengah-tengah. Kayak sebenarnya kalau kita itu mainnya di UMKM sih. Gitu. Mungkin lanjut ke mungkin dari tantangan nih Mas. Tantangan paling berat pas awal buka itu apa sih Mas? Tantangan paling berat itu menyatukan ide sebenarnya. Ketika kita membuat nyatuin ide satu hal, eksekusi satu hal. Karena kadang kita ide aja tuh suka berebut gitu. Maunya gini. Nah, sebagai yang terdengar, hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita tahu kapasitas masing-masing dulu. Makanya gue bilang gue langsung keuangan. Bima apa, Abi apa. Sehingga kalau udah ranahnya masing-masing, kita seperti apa partner kita. That's why salah satunya juga yang paling salah milih dari partnernya. Gimana sih Mas cara nentuin harga biar tetap laku dan di bisnis ini? Kita harus hitung HPP dulu kan. Nah, HPP itu baru kita add marginnya, kita mau add margin berapa. Tapi sebenarnya harga nggak nyampe stop di situ. Nah, sebenarnya kalau soal harga nggak sampai di situ, karena kita juga harus ngomongin kita punya appetite customer. Tadi kalau gue bilang 18.000, dong pasti mikirnya jadi jiwa, kopi kenangan. Kalau 50.000 udah Starbucks. Nah, itu pun kita harus placementnya itu Abi juga di situ ada ikut gitu sih. Lanjutnya itu pernah gak sih Mas ngalamin seharian itu sepi banget, terus pas hari sepi itu Mas Kemal sebagai owner lakuin apa sih? Jadi itu pernah pasti ada up and down. Di waktu kita buka ramai banget, cuman seminggu kemudian kita kena bulan puasa. Dulu kita menu baru kopi doang. Orang kalau puasa ngopi siapa gitu kan. Nah, itu kosong banget memang gue akuin. Nah, makanya waktu itu kita mikir, kenapa ini kosong, kenapa ini nggak menjual, kenapa orang nggak kesini. Pertama memang yang harus kita pikirin waktu itu adalah link kita masih kurang nih untuk orang-orang tahu bahwa kita baru open di sini. Itu yang pertama, marketing berarti kan. Nah, yang kedua dari segi operasional, menu itu ya tadi gue bilang seasonal kayak puasa, orang nggak mungkin nyari kopi. Orang buka pakai kopi itu aneh. Jujur aja kita buka pakai teh biasa. Nah, makanya kita mulai ekspansi, ada menu non-kafe. Terus kita ekspansi juga. Kita eksplor menu-menu makanan yang bisa kita buat apa. Nah, itu makanya kenapa sekarang Zenko udah ada menu makanan maupun non-kafe. Itu sejarahnya. Gitu. Jadi kita sekarang langsung ke branding ya Mas ya? Boleh. Sebenarnya tapi sih. Seberapa ngaruh Instagram atau sosial media lainnya kayak TikTok gitu ke Zenko Kisatengnya? Ini yang zaman sekarang tuh baru kejadian. Memang banyak influencer yang waktu itu datang untuk nge-review. Nah, itu sebenarnya after reviewnya memang kita punya traffic akan naik. Banyak orang kepo, mau lihat kayak gimana sih, rasanya apa aja. Nah, itu memang sekarang berpengaruh. Bisa mungkin kalau influencer bagus bisa bawa 10, habis itu 15 orang. Nah, banyak yang pengen lihat review dulu, foto-foto. Itu sangat berpengaruh sih sebenarnya sekarang. Gitu. Kalau menu andalan yang buat narik customer gitu biar makin penasaran tuh ada nggak? Nah, itu yang bilang tadi seasonal. Karena kalau dulu awal kita buat itu kan kita punya Zenko Expohi, itu sebenarnya kopi gula aren ya. Waktu itu lagi banyak banget kafe-kafe pasti buat. Pasti. Nah, setelahnya itu agak menurun. Yang sekarang terkenal apa? Itu bukan kopi lagi sekarang. Boba apa nggak tahu. Itu matcha. Selama ada Tizi itu matcha. Nah, matcha tuh digemari mana-mana sampai stoknya tuh sering habis. Benar. Nah, itu kita juga memang bukannya bermain, kita udah pernah ke situ, tapi waktu kita buka belum terkenal. Jadi kalau minuman apa sih yang menarik itu terkenal tergantung dari tren. Nah, kemarin udah lewat tren matcha, sekarang trennya Tizi.
Kalau tahu Tizi ya yang milk tea gitu. Mas Kemal suka matcha juga? Matcha gua kurang karena dia kafeinnya lebih tinggi daripada kopi ternyata. Nah itu lebih bikin gua ngerasa lebih pusing. Oh iya. Bukannya malah fokus tapi pusing. Kalau kopi buat gua pas. Berarti bukan masalah rasanya, kan biasanya orang nggak suka matcha karena pahit lah, karena apa enggak. Yang penting kalau gue ada manisnya gue bisa minum. Oke. Kita masuk ke tips dan masa depannya. Iya. Tips buat anak muda nih. Mungkin buat anak muda yang mau buat coffee shop tapi modalnya terbatas. Hal yang paling penting itu apa nih yang perlu dilakukan? Sebenarnya kalau yang orang lihat pertama kali dari coffee shop itu ada brandingnya. Nah tadi gue bilang cocokin branding kalian sama target market kalian. Kalau lu mau ngejual Starbucks tapi harga 18.000, orang juga pasti bertanya-tanya, kok kemurahan, ada something yang aneh. Nah tapi kalau lu mau jual 18.000 tapi lu brandingnya Starbucks, salah juga. That's why pertama adalah tentuin target market dengan branding yang kalian pengen explore. Jangan nyampe itu miss. Karena market pasti bertanya-tanya dari awal kalau konsepnya aja udah ngaco. Itu yang pertama, target market. Yang kedua baru kalian lihat, kapasitas kita modal di mana. Kalau kapasitas gua kayaknya kalau buat buka toko sulit deh. Kayaknya buka booth dulu. Itu pun nggak masalah. Tapi kan juga harus tahu buka booth itu rata-rata main berapa sih kalau per booth ini. Rata-rata main itu maksud target marketnya. Kalau lu buka booth 25.000 booth ya maaf ya, gua bukannya mau ngecilin, tapi kalau booth target 25.000 orang untuk minum terus pergi kayaknya mungkin kurang kalau di sini ya, bayarnya mahal gitu. Kecuali kalau misalnya udah ada nama, lu buka booth kayak ke festival gitu. Nah mungkin orang masih ini kan si brand A gitu, emang harganya segituan, make sense. Tapi kan dia ngelinknya ke tempatnya. Jadi kalau emang kita main booth-boothan ya yang kayak boba-bobaan gitu dan lu jualnya harganya terlalu pricey, kayaknya agak sulit. Soalnya tadi gue bilang cocokkan modal dengan branding sama target market. Itu ngaruh. Nah terus menurut Mas Kemal yang paling penting tuh di bisnis kopi tuh soal rasa, konsep, atau konsistensi Mas? Banyak, semuanya ngeling. Gue nggak bisa bilang satu elemen doang. Tapi kalau misalnya boleh milih satu elemen aja, yang paling penting dalam bisnis kopi adalah konsistensi memang. Itu yang paling penting. Karena kalau customer datang rasanya beda-beda atau biji kopi gue ganti-ganti, atau harganya ganti-ganti, customer pasti beli. Konsistensi itu penting untuk entrepreneur. Konsistensi itu penting. Bahkan gue baru bisa bilang 2 tahun ini kita baru mulai konsisten. Dalam artian semua menu udah mulai jadi. Memang pasti awal-awal kita bikin sesuatu nggak mungkin langsung fix. Itu kayak sulit ya. Memang awal pasti banyak trial and error. Nah di situ ketika kalian sudah ketemu ritmenya, kalian pasti bisa mulai baca market. Ternyata dia nggak suka market, nggak suka ini. Nah itu yang kalian harus explore. Nah, rencana Mas Kemal sebagai owner dalam 1 atau 2 tahun ke depan untuk Zen Coffee Shop ini gimana? Pertama kita sejujurnya di 2 tahun pertama ini performance-nya di luar perkiraan kita. Itu satu. Jadi untuk tahun ketiga dan tahun keempat fokus gue adalah bikin ini konsisten dulu. Kita mau lihat dulu nih performance-nya bisa segimana, dan kalau kita udah punya tolak ukur dalam 1 tahun ya, nah baru kita push the barrier, kita push the limitnya let's say bisa penjualan 500 kopi sebulan. Nah pasti gue challenge ke tim operasional, bisa nggak 550, bisa nggak 600, bisa nggak 700, sampai itu baru terjadi ekosistem yang bagus gitu. Karena kalau kita sama jualan mulu, one day mungkin kita akan drop, karena sesuatu yang terus-terusan terjadi orang akan boring. Makanya untuk sampai ke 550, 600 pasti nggak mungkin jualannya kopi doang. Apa yang harus kita jual gitu. Tapi kalau pertanyaan kalian 2-3 tahun ke depan mau ngapain, gue bilang cek dulu gue punya limit sekarang berapa, baru di tahun keempat gue push limitnya, gue jalan teman-teman yang ada di sini gitu. Tapi dari tadi kita ngomongin kopi ya, tapi ada menu lain nggak sih selain kopi, kayak food atau snack gitu? Tadi gue bilang waktu di bulan puasa kita emang coba pikir apa kita buat. Itu ada makanan di sini, ada ramen juga. Kalau di snack kita punya yang paling terkenal, yang paling hit banget ini cheesecake. Itu cepet banget habisnya. Brownies juga salah satu yang favorit di sini. Kalau non kopinya tadi kita masih banyak orang nyari matcha, tapi kita juga kembangin
milk tea kita juga kita kembangin, cuman ya masih dalam proses sih kalau yang itu. Di sini namanya juga unik-unik lah, tapi kayak apa ya? Kayak Ichigo Miruku gitu kan, kayak Nanoka, Shiroikaze gitu, kayak Jepang banget di sini tuh, kental banget. Memang kita lagi itu termasuk dalam branding. Kalau kita ngomongnya cuman kopi itu kan pasti orang yang ini. Tapi memang yang begitu kita itu sebenarnya satu hal agak gue bilang downside ya, karena orang-orang ini apa sih. Nah tapi itu sebenarnya trik juga buat bikin orang tuh ini loh rasanya begini loh. Nah itu yang kita bilang mixology-nya kita. Mungkin cukup sekian ya pertanyaan. Tadi kita Mas Kemal kita belajar kalau bukan bisnis kopi itu bukan tentang rasa ya teman-teman, ini tentang konsistensi sama juga mental gitu. Punya kepribadian yang kuat lah ibaratnya, nggak gimana soalnya bisnis itu kan nggak yang selalu naik terus, ya naik turunnya ya, jadi kita harus butuh mental yang kuat. Nah buat kalian penasaran ya sama Sengoki Saten, nanti kita tunjukin Instagramnya sama alamatnya di bawah sini kali ya, di bawah situ ya. Iya di bawah situ tadi aja. Ada bentar tadi edit. Nah kalau mau IG-nya Mas Kemal juga Nggak usah. Ada Kemalian. Ntar kita cari sendiri ya. Boleh. Kemalian. Nah, terima kasih teman-teman. Ntar sampai di Jensenko juga kita tampilin ya. Jangan lupa datang ke Sengoki Saten. Terima kasih Mas Kemal. Salaman dulu kita. Thank you Mas Kemal sudah menyempatkan waktu kita. Thank you. Terima kasih teman-teman. Bye. Selamat datang di video berikutnya di Ngopi Dulu. Bye.